record. Iya, kita rekam layar terlebih dulu. Ulun share screen lagi tampilan yang tadi. Nah, apakah sudah terlihat di tempat Bapak Ibu? Sudah. Iya, sip dah. Jadi kita bermain tebak-tebakan warna suatu objek, Bapak Ibu. Jadi ada objek, nanti Bapak Ibu lihat di layar yang ada warnanya. Nah, seperti ini. Terlihatkah arah mouse ulun di tempat objek yang mana? Berwarna apa, Bapak Ibu? Warna? Merah. Iya, warna merah. Yang ini Bapak Ibu di mana? Hijau. Ya, hijau. Yang ini? Biru. Ya, yang ini? Kuning. Ya, kuning. Jadi ada Kuning, 4 warna. merah, kuning, hijau. Ada 4 warna lah Bapak Ibu lah. Ada 4 warna. Ingat, nanti Bapak Ibu sebutkan warna yang pada objek. Salah, sebutkan warna yang ada pada objeknya. Ini seperti ini objeknya warna merah. Ini objeknya warna hijau, ini warna biru, ini warna kuning. Ya. Kita mulai Bapak Ibu. Siap? Suara mikrofon harus hidup. Kita mulailah. 1, 2, 3. Warna apa Bapak Ibu? Biru. Biru. Ya, harus cepat lah, harus cepat. Kita mulai lagi. Hijau. Kuning. Kuning. Hitam. Hitam. Kok ada hitam? Pink. Hijau. Putih. Merah putih. Ayo, warna apa? Tadi sesuai objek. Merah putih. Merah. Ayo, sesuai objeknya. Putih. Biru. Merah. Merah. Oh, Ayo, siap-siap. Ya. Kuning. kuning. Ayo, siap-siap. Kuning. 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 Hitam. Kuning. 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 Pink. Hitam. Ayo. Beda. Ya, habis Bapak Ibu. Jadi Oh seperti iya. itu, Aduh. jadi seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi itu melatih kita konsentrasi sesuai instruksi kita tadi apa. Sebenarnya kalau meskipun tulisannya warna hijau tapi warnanya biru harus disebutkan warna biru. Tadi ada yang protes Ibu Yuli, kenapa ada warna selain yang warna itu tadi ada warna hitam kata Ibu. Iya, objeknya ada 4 kok, warna lain Iya. keluar. Itu jebakan Ibu. Itu. Itu jebakan. Baik, kita lanjutkan saja. Kan sesuai instruksi tadi. Iya. Memang ulun tadi sengaja Bu, ada yang warna hitam, kemudian instruksinya kan harus sesuai instruksi. Semestinya kalau bukan tidak ada warna yang sesuai instruksi, berarti tidak boleh. Diam kan? Betul. Nah, mantap Ibu Yuli. Kita harus diam karena tidak sesuai instruksi. Berarti Ibu sudah menguasai nih gara-gara yang game kemarin kan? Bear Brand. Ada baik. Tanpa panjang lebar lagi. Ulun sedikit penguatan dulu Bapak Ibu lah, penguatan aja dulu, nanti baru kita sesi tanya jawab mengenai LMS. Seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini adalah hari terakhir materi tentang penguatan karakter Bapak Ibu. Ulun ingin sedikit penguatan sedikit mengenai materi ini, pengembangan karakter yang mana ada mode terakhir. Kenapa sih harus ada modul pengembangan karakter ini Bapak Ibu? Kenapa harus ada modul pengembangan karakter? Karena karakter ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Karena karakter ini adalah salah satu poin yang sangat penting selain dari kecakapan siswa dalam baik numerasi maupun literasi. Nah, sehingga
Lalu apa sih karakter itu? Karakter adalah seperangkat perilaku yang menentukan sosok seseorang sebagai individu. Seperangkat perilaku, Bapak Ibu. Seperangkat perilaku yang menentukan sosok seorang sebagai individu. Misalnya nih, seperti Ibu Yuli, orangnya baik, misalnya. Orangnya ramah, itu adalah salah satu karakter dari individu dari Ibu Yuli. Nah, kemudian kenapa sih karakter itu begitu penting? Karena dari seseorang itu apapun yang dilihat, yang terpenting adalah karakter. Baik itu dari, memang kalau pertama kali kita lihat dari seseorang itu, yang pasti yang kita lihat adalah yang bisa kita perhatikan dari seseorang itu. Misalnya pertama kali ulun melihat Ibu Yuli adalah perempuan memiliki rambut hitam misalnya. Kemudian rambut pendek, wajah cantik misalnya. Itu adalah tampilan yang bisa terlihat. Tetapi seperti yang kita tahu, setiap orang selalu mengingat sosok orang itu adalah, yang selalu dikenangnya adalah karakternya. Yang selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita adalah karakternya. Oh, orang ini adalah sifatnya bagaimana. Oh, orang ini karakternya bagaimana. Sebegitu pentingnya karakter itu bagi kita dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ulun teringat dari quote-nya Cak Lontong, seorang komedian Indonesia. Saat itu beliau berhadir di podcast-nya Deddy Corbuzier. Beliau mengatakan, skill itu penting, tetapi skill itu hanya pembuka jalan, kata beliau. Dalam karir, skill itu sangat penting, tapi skill itu hanya pembuka jalan. Tapi seterusnya menentukan jalan karir itu adalah apa? Sikap dan karakternya. Nah, sangat begitu pentingnya karakter itu bagi kita semua, sehingga inilah tugas kita bagaimana mengembangkan karakter peserta didik kita di sekolah kita. Kemudian ada ternyata Bapak Ibu dua domain karakter yang mestinya kita tahu, dan ini ternyata menjadi penilaian dalam asesmen, yang pada saat siswa mengerjakan NBK, dia ada mengerjakan asesmen pertanyaan mengenai perilaku mereka. Nah, itu adalah salah satu alat ukur untuk karakter mereka. Kemudian apa saja domain yang ulun maksudkan tadi? Yang pertama, karakter kinerja atau soft skill, dan kedua karakter moral. Dan ini kedua domain ini diukur nantinya dalam asesmen. Nah, berkaitan dengan dua domain tadi atau karakter tadi, pada akhirnya pengembangan karakter tadi lebih sering kita kenal dengan namanya PPK atau penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, sebenarnya kenapa sih harus kita kembangkan karakter ini? Dasarnya ada 3. Yang pertama, mulai dari Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, dan terakhir Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Kemudian yang jadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap PPK ini? Siapa yang bertanggung jawab terhadap PPK ini? Berdasarkan Perpres nomor 87 tadi yang tahun 2017 pasal 1, bahwa penguatan pendidikan karakter atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Artinya itu ada tanggung jawab
kita semua sebagai guru melalui sekolah institusi kita. Kemudian nilai karakter apa saja yang kita kembangkan. Nah, kembali lagi disebutkan dari Perpres nomor 87 tahun 2017 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa PPK atau penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ada yang belum tersampaikan kepada kita, kepada Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini ingin ulun kuatkan lagi mengenai PPK ini, bahwa PPK ini adalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ibu. Dalam pendidikan karakter utamanya meliputi apa saja, yaitu yang pertama religius, ada jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, kemudian yang karakternya itu sendiri apa? Tadi kan yang ulun sebutkan adalah nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasila. Lalu karakter Pancasilanya itu sendiri apa saja, Bapak Ibu? Nah, ulun akan membagikan layar berikut ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa lah mendownload di menu pendidikan karakter, nanti ulun bagikan di grup WA PDF-nya. Silakan Bapak Ibu nanti buka-buka lagi. Nah, ini ulun tampilkan di layar materi PDF pengembangan karakter. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah tampil? Halo Bapak Ibu? Sudah tampil. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada tabelnya karakter pelajar Pancasila. Nah, ini yang ulun maksudkan tadi, bahwa ada karakter apa yang kita kembangkan dari karakter Pancasila. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ ada namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Apa itu? Yaitu karakter akhlak mulia yang dimiliki pelajar Pancasila dari moralitas yang terpancar dari setiap pribadi pelajar Pancasila. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Ini uraiannya, silakan nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Kemudian yang kedua ada yang namanya kebinekaan global. Apa itu? Di sini ada dijelaskan, yaitu kebinekaan global artinya pelajar Pancasila bisa menerima perbedaan tanpa rasa menjudgment, tanpa menghakimi dan tidak merasa dirinya atau kelompok dia lebih baik dari kelompok lain. Kemudian yang ketiga ada namanya kemandirian. Apa itu? Kemandirian itu bertumpu dari namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada namanya gotong royong, Bapak Ibu. Dan kelima ada namanya kreativitas, dan terakhir adalah bernalar kritis. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus perhatikan lagi lah ini, karena akan berkaitan tugas LK yang akan Bapak Ibu terima, yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti, yang akan diupload ke LMS. Jika LMS itu sudah bisa terbuka. Tapi tidak ada salahnya walaupun belum bisa terbuka, Bapak Ibu lah. Bisa kita persiapkan terlebih dulu, ulun jelaskan terlebih dulu sehingga Bapak Ibu nanti tidak bingung lagi cara mengerjakannya. Ulun tampilkan setelah ini LK yang perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu lihat. LK-nya sebentar ulun tampilkan lah. LK. Nah. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Nah, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah. Nah, ini ada LK modul pengembangan karakter. Nanti yang belum terlihat, Bu Yuli? Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada beberapa kolom, nomor contoh survei karakter, kemudian karakter pelajar Pancasila, bentuk soal dan alasan. Nah, mari kita lihat dulu dari soal nomor 1. Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong.
Seorang guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Darko menyukai model rambutnya sekarang ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Darko adalah A. Segera memotong rambutnya sepulang sekolah. Kenapa hilang lagi ya? Ya, Bu. Kemudian selanjutnya, pilihan selanjutnya adalah menunggu sampai ditegur kembali, baru kemudian memotong rambutnya. Kemudian mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini. Dan terakhir, membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. Nah, coba Bapak Ibu lihat pertanyaannya ini. Dari sampai sini. Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Seorang guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Darko menyukai model rambutnya yang sekarang ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Darko adalah, nah, pertanyaan di sini, karakter pelajar Pancasila ini masuk yang mana kira-kira Bapak Ibu? Tadi kan ada 6 nih. Nah, ada 6, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, ada kebinekaan, ada kemandirian, ada gotong royong, kemudian ada kreativitas, ada bernalar kritis. Nah, kira-kira dari ke-6 ini masuk yang mana Bapak Ibu? Dari soal cerita tadi. Karakternya masuk yang mana? Ada yang bisa bantu menyebutkan? Apakah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa? Apakah kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, kreativitas, atau bernalar kritis? Silakan Bapak Ibu. Ini soalnya tadi. Masuk yang mana kira-kira? Pada masuk sila pertama lah. Yang pertama tadi. Oh, masuk yang ketuhanan tadi? Iya. Boleh, tidak masalah. Silakan kita copy dulu. Misalnya Pak Thomas beranggapan bahwa masuknya ke sini karakternya. Kita copy dulu, copy. Kita buka LK-nya. Kemudian paste di sini. Nah, sudah. Jangan takut Bapak Ibu salah memilihnya, tidak masalah. Di sini kita hanya sama-sama mencoba, sama-sama belajar. Nah, sudah. Kemudian di sini ada pertanyaan bentuk soal. Kalau kita melihat pertanyaan ini, kira-kira masuk bentuk soal apa ya Bapak Ibu? Apakah uraian? Apakah pilihan ganda? Kira-kira masuk soalnya jenis soal apa ini Bapak Ibu? Apakah uraian, apakah pilihan ganda? Ataukah mencocokkan? Dan ganda. Ya, pilihan ganda. Betul Pak Thomas. Nah, kemudian di sini ada kolom alasan. Alasan ini maksudnya Pak Thomas tadi beranggapan masuk karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa serta berakhlak mulia. Kenapa alasannya Pak jadi memilih itu? Oh, ya. Karena misalnya, ayo Pak Thomas. Karena apa ya alasannya? tidak apa-apa Pak Thomas. Tidak masalah kalau salah. Tidak ada salah, tidak ada benar. Karena sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya. Karena sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang itu kan menjelaskan masalah hubungan. Ya. Ya, lanjut Bumi. Kaitannya dengan ini tadi, si Darko rambut gondrong. Kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah. Kaitannya apa kira-kira? Kenapa pandirannya kotor-kotor kayak itu?
Nah, ini tidak masalah Bapak Ibu lah. Yang penting nanti Bapak Ibu isikan aja alasannya di sini. Jangan takut Bapak Ibu salah mengisi. Nih kada sesuai nih, tidak apa-apa. Jangan merasa takut. Yang penting Bapak Ibu mencoba saja. Inilah salah satu contoh survei karakter yang dijumpai oleh peserta didik pada saat dia mengerjakan soal asesmen. Yang kalau Bapak perhatikan soalnya ini sama nih pertanyaan pada saat dia selesai mengerjakan UNBK. Nah itu fungsinya adalah survei karakter Bapak Ibu. Iya. Buat apa survei karakter? Tujuannya itu tadi untuk mengetahui karakter yang terbentuk pada siswa kita di sekolah kita. Dengan begitu akan menjadi acuan, semestinya menjadikan acuan sekolah kita untuk memperbaiki diri sekolah, baik sekolah maupun guru-gurunya. Apa yang salah? Apa yang perlu diperbaiki? Misalnya hasil survei karakternya kurang baik misalnya dalam segi ini. Lalu apa yang perlu diperbaiki? Semestinya itulah jadi acuan kita bagi sekolah maupun bagi guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kan ada lagi pertanyaan nomor 2. Nah, di sini Bapak Ibu nanti lihat saja ada pertanyaan nomor 2. Bentuk soalnya nanti kira-kira apa ini Bapak Ibu? Silahkan nanti isi tebak saja di sini, silahkan isi sendiri. Dan di sini ada soal nomor 3. Soalnya pertanyaan ada 3 saja. Pokoknya tidak sulit untuk yang tugas pengembangan karakter ini. Untuk LK-nya, seolah Bapak Ibu sangat mudah menjawabnya. Setelah ini nanti ulun bagikan saja LK-nya yang kosong kepada Bapak Ibu ke grup WA beserta materi modulnya ulun share-kan juga. Karena Bapak Ibu belum bisa membuka LK di LMS-nya kan. Nanti ulun bagikan di grup saja. Jadi mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan untuk penguatan pengembangan karakter. Sebenarnya tidak terlalu banyak juga materinya ini. Selanjutnya ulun stop saja dulu. Mungkin itu aja ulun sampaikan pada hari ini mengenai pengembangan karakter. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan berkaitan materi pada sore ini atau berkaitan dengan LMS. Silakan Bapak Ibu, mempersilahkan. Iya Pak Taufik, selamat sore. Oke, selamat sore Bu Yuli. Untuk petakun masalah survei karakter ini, itu diterapkan di sekolah itu. Ini di sekolah kan untuk siswa kan? Betul Bu. Itu diterapkan untuk siswa kelas rendah atau kelas tinggi atau kapan tepatnya melakukan super karakter itu? Oke. Ya, belum jawab lah. Jadi survei karakter ini sementara yang disurvei hanya untuk kelas 5 kan? Di UNBK. Kelas 5. Oh, UNBK itu yang ikut UNBK itu. Oke, makanya Jolun tadi kalau Pian perhatikan di soal UNBK, Jun soalnya tadi sama aja Lun. Ada survei karakter setelah dia selesai mengerjakan soal literasi dan numerasi, ada bagian akhir mengisi survei. Nah, jadi nanti sementara ini untuk kelas 5. Kecuali untuk sekolah penggerak, kalau kada salah kemarin tuh informasinya NBK-nya mulai kelas 4 ya? Kelas 4-5. Rencananya? Enggak, yang sudah jalan ini rasanya kelas 4-5. Oke, yang sekolah penggerak. Ya, Pak. Iya. Yang sekolah penggerak. Iya, 45. Oke. Kalau sekolah non penggerak kan kelas 5 aja. Oke. Itu artinya itu dilakukan di awal kah, di awal tahun awal ajaran kah? Setelah dia duduk di kelas 5? Sudah duduk di kelas 5? Di awal tahun, awal ajaran kayak gitu. Awal semester pertama. Oke. Itu dijadikan di akhir malahan nih sudah kita. Sudah jadi itu dijadikan pedoman untuk mengembangkan karakter siswa, maksudnya kayak itu. Sebenarnya bukan pedoman, Pang. Menjadi acuan kita. Acuan, kalau pedoman kan kayaknya kurang pas, Bang. Oh iya. Ibaratnya kayak acuan, apa? Ya. Ini asesmen seperti pemetaan aja, Bu. Pemetaan. Oh nih, misalnya anggaplah siswa kita ini setelah di asesmen, setelah di laksana asesmen ada kekurangannya
kekurangannya di karakter kurang disiplin misalnya begitu contohnya saja. Artinya asesmennya hanya supaya survei saja, kemudian hasil surveinya itu menjadikan acuan kita, oh ini yang perlu dibenahi, oh ini yang perlu diperbaiki, sehingga yang diperbaiki itu sebenarnya bukan siswanya tapi sekolahnya dan juga guru-guru, sistem di sekolah itu dan cara pengajaran kita. Nah, sehingga setelah kita memperbaiki sistem dan cara di sekolah itu bagaimana mengajar, bagaimana membuat lingkungan sekolah, lingkungan mengajar, apakah kurang tepat, makanya perlu dievaluasi, diperbaiki, sehingga harapannya dengan perbaikan itu akan meningkatkan hasil survei karakter berikutnya akan lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Jadi kan survei karakternya kan per individu Pak ya? Iya, betul Bu. Kalau per individu, misalnya di survei berapa persen yang misalnya ada dapat ini, berapa persen yang bisa pada akhirnya kita punya keputusan untuk sistemnya kita nih dirubah, caranya kita nih dirubah. Jadi berapa persen dari siswa itu yang istilahnya yang kita temui yang perlu sampai bisa merubah ke sistem atau cara kita menghadapi siswa itu. Nah, untuk hasil survei ini Ulun belum ada terbayang di kepala Ulun tampilannya bagaimana, bentuknya seperti apa, dan persentasenya bagaimana. Karena seperti yang kita tahu kan NBK ini kan masih masih hal yang pertama dilaksanakan nih. Dan Ulun belum ada, belum tahu lagi apakah langkah ke depannya, apakah nanti dibagikan per sekolah itu per sekolah, apakah per siswa gimana, itu belum tahu lagi kita. Yang pasti untuk sementara nih yang Ulun bisa sampaikan adalah itu tadi mengenai survei lingkungan dan survei karakter, bahwa siswa itu disurvei, istilahnya itu disurvei lah karakternya. Mungkin bertahap Pak ya. Terus kenapa survei karakter tuh Pak tidak dilakukan untuk di kelas rendah? Sementara kan bukankah pembentukan karakter itu harus dimulai sejak dini? Kelas rendah Bu ya. Betul sekali Bu. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membantu Ulun menjawab sebelum Ulun menjawab dulu. Supaya ada keterlibatan kita bersama saling diskusi. Supaya tidak mungkin karena kelas 1 masih dianggap mohon izin Pak lah silakan Ibu Ita. Ini bisa hadir karena sinyal di sini agak baru ada sama Bu Ai. Ulun baru berhadir. Ulun kira kada terdengar Bang tadi suara. Ya silakan Bu. Mohon izin. Kalau menurut Ulun mungkin karena kelas 1, 2, dan 3 tingkatannya itu masih kelas rendah, jadi dianggap mungkin belum terlalu untuk berpikir kreatif, sangat-sangat kreatif, atau kayak memegang mouse atau komputer apa itu masih belum terlalu paham atau menguasai, jadi dianggap untuk ANBK ini masih ditiadakan dulu atau belum dulu dilaksanakan. Jadi untuk kelas tinggi seperti kelas 4, 5 mungkin dilihat sudah mulai tahap berkembang untuk lebih naik lagi. Jadi anak-anak itu dilatih lah untuk memulai dulu, karena kan mungkin di SMP, di SMA-nya lebih lagi lah untuk mengenal komputer, istilah komputer. Nah, jadi mungkin dari kelas 4, 5 baru pengenalan untuk di SD. Kalau menurut Ulun kira-kira. Tapi ini anak-anak ya macam-macam, sudah kelas 1 gini sebenarnya bisa aja, cuman itu mungkin dari pertimbangan dari Kemendikbud kah atau dari Dinas Pendidikan kah, kurang paham juga Pak. Kira-kira itu pendapat Ulun awam. Makasih. Maaf. Iya, mantap Ibu Ita. Apakah ada lagi yang lain mau memberikan tanggapan supaya kita ada diskusinya nih, keterlibatan satu sama lain? Kalau menurut Ulun, maaf Pak, itu di sini kan tadi pembentukan karakter. Terus ini pembentukan karakter itu memang ada hubungannya dengan teknologi atau karakter dari kepribadian anak itu sendiri, maksudnya kayak itu?
Makanya ulun bepadah tadi, kenapa pendidikan survei karakter itu tidak dilakukan sejak dini? Artinya bukan untuk di kelas tinggi saja, itu. Oke. Ulun menyambung jawaban Ibu Ita tadi lah. Mohon izin ulun, Bu Ita. Ya, jawaban Ibu Ita tadi sangat benar, sangat masuk akal dan betul sekali. Dan ulun juga sependapat dengan beliau bahwa ini kan tadi itu kata Ibu Ita bahwa untuk kelas 1, 2, 3 itu kemungkinan masih belum bisa untuk melaksanakan survei karakter karena berkaitan tadi pengisian karakter itu melalui komputer, melalui laptop atau Chromebook. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pikir memang ada betulnya, bagaimana seandainya kalau siswa kelas 1 itu dia menilai diri sendiri, misalnya nih gini, apakah kamu orang yang sangat rajin misalnya di kelas? Kan ada pilihannya macam-macam tuh. Misalnya, ya rajin, kemudian sangat rajin, kemudian sangat tidak sesuai gitu-gitu kan. Yang kelas 1, 2, 3 itu sepertinya belum bisa memahami lagi untuk menjawab sendiri. Sedangkan survei ini ingin didapatkan oleh Kemendikbud langsung secara langsung langsung ke peserta didiknya. Kalau sebenarnya bisa kalau gurunya membantu mengisikan, tapi kan kalau guru yang membantu mengisikan berarti sudah tidak orisinil lagi jawabannya. Nah, mungkin makanya dari itu untuk kelas 1, 2, 3 tidak bisa lagi untuk menjawab survei karakter ini. Kemudian kenapa haruskah menggunakan teknologi? Mau tidak mau harus menggunakan teknologi karena kan untuk mendapatkan survei karakter ini secara nasional, secara bersamaan dan memerlukan database yang begitu banyak sehingga langsung bisa diproses secara langsung dan otomatisasi. Tentunya kita perlu bantuan teknologi. Kalau kita menggunakan lagi dengan cara manual seperti kertas yang dibagikan kemudian kita isi lagi masing-masing, bayangkan saja misalnya kita Kemendikbud memberikan kepada sekolah misalnya survei karakter yang dengan begitu banyaknya pertanyaan, seperti kalian tahu kan sudah mengisi kan Bapak Ibu, survei lingkungan begitu banyaknya. Sama juga dengan survei karakter, kalau dikalikan siswa diisi secara manual, belum lagi setelah manual itu direkap lagi kan, dikumpul ke dinas, maka rasanya sangat tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karena itu, survei karakter ini sangat dibutuhkan, sangat berkaitan dengan teknologi untuk efisiensinya tadi. Mungkin begitu Ibu Umi jawaban ulun. Oke, Pak. Barangkali ada lagi tanggapan yang lain. Boleh nanggapi Pak Taufik? Boleh sekali, silakan Ibu. Ini mungkin kalau menurut ulun untuk survei karakter itu kalau memang diinginkan sebenarnya dari kelas rendah pun sebenarnya bagus, karena sesungguhnya kalau dikatakan masalah teknologi, anak-anak sekarang canggih-canggih loh. Anak kelas 3 itu sudah ya banyak yang fasih, kadang-kadang yang pakai HP aja kadang-kadang hebat punya anak daripada punya guru. Oke, betul. Nah, itu. Kemudian kalau dikatakan karena berbagai macam kita anak-anak pada kita tuh makan HP. Jadi kalau misalnya dimulai dari kelas rendah, itu sebenarnya baik karena pembentukan itu sebenarnya dari kelas rendah, dari usia itu kan bagus sebenarnya, cuman menurut mungkin sistem yang belum siap. Ya, betul, Bu. Nah, itu mungkin menurut ulun itu. Kalau baik-baik aja dari kelas rendah itu sebenarnya baik. Artinya tidak dadakan di kelas rendah baru di kelas tinggi baru diadakan. Sama kayak K13 dulu kan dimulai dari kelas tinggi kan. Selalu masuk ke kelas di tengah-tengah seperti itu. Pada akhirnya ke bawah. Jadi itu tadi sistem yang belum siap. Itu aja mungkin. Terima kasih. Iya, jawaban yang sangat bagus sekali dari Ibu Yuli. Wah, benar sekali. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Iya Ibu, sama-sama. Bahwa sebenarnya bisa jadi memang karena sistemnya yang belum siap. Kalau kita lihat saja dalam beberapa hari ini,
pelaksanaan BK ada beberapa permasalahan. Padahal yang disurvei hanya kelas 5. Kecuali yang sekolah penggerakan mulai kelas 4. Seperti yang ulun alami di sekolah pada 2 hari ini, bahkan mulai dari hari pertama. Contoh, yang di sesi 2, semestinya di gelombang 1 di sesi 2 yang hari Senin, yang muncul itu nama peserta yang di gelombang 2, yang mestinya hari Rabu pagi. Masuk ke Senin siang. Bahkan Bu ini, hari ini Bu, hari ini hari Rabu, sampai hari Kamis, nama-nama yang muncul ini yang untuk UNBK ini adalah nama-nama yang muncul hari Senin. Jadi ulun 2 hari ini hanya 2 orang aja yang bisa mengerjakan. Kemudian sisanya ada lagi yang kalau mengerjakan karena sudah 2 kali mengerjakan yang nama-nama itu. Yang selain yang 2 hari yang selain 2 orang yang disebutkan tadi. Jadi betul sekali Ibu Yuli bahwa memang sistem kita belum siap. Bertahap mulai dari kelas 4 dan kelas 5 dulu, insya Allah mungkin akan datang mulai dari kelas 6. Kita doakan saja, semoga akan lebih baik sistem kita di Indonesia dalam survei karakter ini. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, Bapak Ibu tidak bertanya lah, kenapa kelas 6 itu tidak disurvei? Karena udah lewat waktunya. Karena itu tadi udah ditentukan kelas 5 dulu, kan keputusannya di situ. Oke, enggak, pertanyaan kenapa tidak disurveinya langsung di kelas 6 gitu lah. Keputusannya itu tidak mulai dari kelas 6 surveinya. Kelas paling tinggi kelas 6 yang siap-siap menuju ke jenjang yang selanjutnya. Tapi kenapa kelas 6 kada? Itu yang punya keputusan tuh Bu Ai itu kenapakah? Nah. Keputusan pemerintah tuh itu Bu Ai. Kalau Tahulun kenapa tidak bisa kelas 6? Alasannya yang pertama, Bapak Ibu, karena kelas 6 survei ini kan nanti perjenjang perbandingannya. Misalnya tahun ini jadi database tahun ini untuk 2021. Nah, itu nanti akan dibandingkan pada tahun 2022. Nah, sedangkan 2022 itu kelas 6 sudah lulus. Iya. Nah, makanya kita tidak bisa menggunakan kelas 6 karena kelas 6 sudah lulus tidak bisa menjadikan tidak bisa dibandingkan lagi nanti data baseline-nya dengan data midland-nya. Data selanjutnya maksudnya. Okay. Makanya UNBK itu dilaksanakan mulai kelas 5 dan kelas 4. Karena bertahap jadi memerlukan waktu, Pak ya. Okay. Dan berkaitan dengan POP ini juga Bapak Ibu, POP program organisasi penggerak ini program awalnya rencananya kemarin itu kami disampaikan bahwa kegiatan kita ini 3 tahun Bapak Ibu. Bayangkan kita ini 3 tahun sebenarnya, kada sedikit waktu. Ulun pertama tuh mendengar terkejut, waduh Jun 3 tahun bagaimana? Jun pelatihannya 3 tahun. Ternyata begini, kita pelatihan dulu kan seperti ini 6 hari, kemudian hasil pelatihan ini nanti ada dipilih 3 sekolah. 3 sekolah itu nanti didapatkan nanti baseline-nya lah, istilahnya baseline-nya, data dasarnya, hasil surveinya berapa hasil survei sekolah ini. Kemudian ada nanti 2 sekolah yang jadi data pembanding dari 3 sekolah nih yang kita pilih yang dari Bapak Ibu nih dibandingkan dengan data sekolah, ada data pembanding sekolah ini. Yang 2 sekolah ini tidak kami apa-apakan. Yang 3 sekolah ini yang kami campur tangani maksudnya, yang termasuk Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Nah, ini nanti data ini dibandingkan untuk tahun ini. Kemudian dibandingkan lagi pada tahun kedua, tahun 2022. Kemudian hasil AKM-nya tadi nanti dibandingkan lagi pada tahun 2023. Jadi ada 3 tahun kita sebenarnya prosesnya POP ini, Bapak Ibu. Hanya saja ulun kada tahu apakah pelaksanaan itu jadi selama 3 tahun karena rencana awal kan kemarin itu secara tatap muka. Kemudian anggarannya pun Bu, Bapak Ibu tidak sedikit sebesar 40 miliar. Kemudian setelah direkomposing karena COVID-19 menjadi hanya 4 miliar Bapak Ibu. Bayangkan dari 40 miliar jadi 4 miliar. Bahkan kemarin itu sebelum ulun direkrut menjadi instruktur ini pun kemarin itu kan sebelum direkrut disampaikan juga dari IG bahwa kita nih belum tahu nih ada anggaran atau dananya untuk instruktur. Pokoknya IG ini ulun kami ini tahunya adalah berusaha berbagi apapun yang kami bisa tanpa memandang apapun, tanpa memandang
harus ada gajinya atau kada tahu kemarin tuh. Yang penting kami berusaha berbagi, berusaha sama-sama growing istilahnya, atau growing together lah, tumbuh bersama. Kemudian setelah menjalani, ternyata alhamdulillah ada anggaran yang dibagikan oleh pusat kepada mulai dari instruktur sampai Bapak Ibu peserta. Kemarin kan ternyata alhamdulillah sudah dibagikan oleh Ibu Novita kan. Tadi kan sudah ditransfer oleh Ibu Novita kepada peserta, minimal dapat uang pengganti pulsa lah, mengganti paket. Ya kalau Bu, Bapak adalah sudah masuk. Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kami itu tanpa apa namanya, kada menyangka juga ternyata dapat. Alhamdulillah. Paling kada lelah kita kada terbuang sia-sia lah. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, ini kalau tadi kan mendengar penjelasan Pian, dari pelatihan kita ini akan diambil 3 sekolah nih. Nah, jadi dari beberapa di antara kami yang ada di sini perwakilan, ulun sekedar memberikan usul atau apa kalau boleh. Itu nanti apakah dari instruktur memilih sekolah yang akan, mungkin istilahnya sasaran kah atau apa? Ya, itu di sanakah yang memilih atau bagaimana? Untuk sekolah sasaran yang dipilih itu yang menentukan dari pengurus daerah, sekolah mana yang dipilih nantinya. Kemungkinan besar yang dipilih ini adalah daerah yang perkotaan saja supaya tidak terlalu jauh, supaya tidak terlalu jauh, Karena kenapa Pak? Kenapa nyaman aksesnya tanah, Karena ini tadi kan sekolah sasaran ini banyak ada yang beberapa sekolah yang lumayan jauh. Contohnya di tempat Ibu Umi, Tanjung Yur. Kemudian ada di daerah Bako seperti Ibu Ita. Nah, itu rasanya kalau ke sana terlalu jauh sepertinya. Tapi ulun kada tahu. Ulun itu ulun serahkan lawan panitia, ulun kada tahu masalah itu. Tergantung panitia aja lagi memilih. Tapi kemungkinan itu tadi sekolah di daerah perkotaan yang dipilih. Ya. Makasih Pak. Seandainya sekolah Ibu Ita terpilih kada apa-apa juga Bu. Ya. Itu Pak masalahnya. Bagus sebenarnya Pak, berbagi Pak, yang di kecamatan-kecamatan, jangan yang di dekat perkotaan aja sudah. Masalahnya kalau sekolah-sekolah dekat perkotaannya terlalu banyak, dia harus begini semua diikuti. Aduh, gurunya kelabakan. Kada buat, insya Allah walaupun terpilih juga kami kada akan membebani Bapak Ibu. Yang pasti paling kena berhubungan dengan ini juga yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Ibaratnya kan selama 5 hari ini Bapak Ibu sudah mengerjakan semua, lihat LK-nya. Paling yang disuplai karena masalah itu, masalah yang sudah Ibu kerjakan, kemudian sedikit implementasinya bagaimana ke perangkat Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di kelas, mungkin seperti itu aja. Pokoknya insya Allah kada membebani Bapak Ibu lah. Pokoknya tenang aja, jangan jadikan beban. Iya, kalau yang ini Pak, maksudnya program-program lain tuh kan harus berjalan juga kayak itu. Nah, jadi kayaknya aduh kayak apa. Tenang aja Pian Bu. Insya Allah pokoknya aman guys Pian. Kada mengalihi Pian insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Oh ya, berhubung banyak pertanyaan nih di chat pribadi ulun bahwa Pak ulun kada bisa nih mengupload LK karena kada bisa membuka menu diskusi di. Iya benar. Di itu di mana? Di literasi. Ya. Itu sudah lama ulun laporkan Bapak Ibu, mulai dari hari kedua sudah laporkan bahwa ini menu dari literasi hingga pengembangan karakternya tidak bisa terbuka. Jadi ulun laporkan ke IN, kemudian ke admin pusat, admin daerah sudah laporkan. Katanya itu memang harus memang diulas seperti itu, harus dibuka dulu dari pengembangan abad 21 hingga ke RPP, ke apa namanya? Ke penilaian baru tuh bisa terbuka RPP.
Nah, kemudian kan berapa hari ini Bapak Ibu hanya sampai ke RPP baru selesai, baru membuka literasi. Sudah 2 hari, dari kemarin kalau kada salah, ada yang melapor nih, setelah terbuka penilaian, ternyata baru bisa, kelihatan tidak bisa membuka diskusi. Nah, baru kemarin juga sudah melaporkan ke admin daerah, tadi sudah melaporkan juga ke admin nasionalnya, ada grup nasional melaporkan juga ke institut nasional. Sementara tidak ada jawaban dari admin daerah, kemudian instruktur nasional juga tidak tahu, tidak bisa menjawab. Kemudian di admin nasionalnya ada mengomentari cuma begini, ini Pian dari mana, dari kabupaten mana dan kelas berapa katanya. Sudah ulun sampaikan bahwa dari Kota Baru kelas 4 dan sudah diterima beliau. Untuk selanjutnya ulun terpaksa menunggu kabar dari admin nasionalnya, dan ulun sambil mencek juga di LMS-nya apakah Bapak Ibu sudah bisa membuka. Tapi tadi terakhir ulun buka, Bapak Ibu belum bisa, masih belum muncul. Belum ada Pak, belum bisa. Oke, belum bisa. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulan sementara ini terpaksa kita hanya sampai menu penilaian. Jangan khawatir Bapak Ibu. Yang penting kita sudah berusaha mengerjakan, sudah melaksanakan selama 5 hari, sudah ulun sampaikan materi hingga LK-nya. Walaupun nanti terbuka, Bapak Ibu sudah siap karena LK-nya sudah ulun bagikan contohnya dan cara pengisiannya. Satu lagi, Bapak Ibu tolong kerjakan post-testnya. Yang pasti post-testnya di bagian penutup jangan sampai tidak dikerjakan paling lambat malam ini. Ulun takutnya post-test itu tidak bisa terbuka pada besok harinya. Nah, kemudian juga setelah membuka post-test itu nanti ada terbuka sertifikat di bagian bawah post-test. Silahkan Bapak Ibu nanti download. Tadi sudah ada yang mendownload, dapat sertifikat, sudah bernama dan 32 JP. Lumayan Bapak Ibu. Tapi kalau nilai rendah nggak bisa Pak buka sertifikat. Nilai rendah tidak bisa buka sertifikat? Iya. Berarti bisa diulang Bu? Udah habis waktunya. Waktunya kan, maksudnya? Kan 3 kali aja bolehnya. Oh, Ibu sudah 3 kali kah? Iya. Oh, oke. Tenang aja Bu. Kemarin itu sudah ada pembicaraan juga dengan panitia daerah. Kalau memang tidak ada sertifikatnya di sini, tenang aja dibikinkan dari IG. Insya Allah siap nanti Ibu. Digantikan panitia IG nanti. Berarti kami kada ada batasan waktu lah sambil nunggu, karena untuk mengerjakan tugas yang tadi LK-nya tadi kan kada bisa juga membukanya tuh. LK-nya nanti ulun bagikan di grup. Jadi nunggu kayaknya bisa, upload-nya lah hanya di-upload. Oke. Kalau berarti memang ada batasan waktu itu berarti. Semestinya berbatas waktu hari ini semestinya. Makanya. Tapi karena kondisinya seperti ini kan ulun kada bisa memaksa pian-pian kan. Memang kesalahan di sistem. Oke. Jadi biarkan aja Bapak Ibu, kita sampai penilaian. Oke. Pusat pun insya Allah memaklumi. Dan ini sudah ulun laporkan kepada admin daerah dan juga admin nasionalnya. Insya Allah aman Bapak Ibu. Iya. Pengennya sebenarnya selesai sinkron 1 gitu Pak Taufik. Okay. Ternyata kada. Sama ulun gin hayaan juga jon nah yang dulu siapa Bapak Ibu nih jalan. Kayak ini tertunda-tunda jon kada kau apa. Tapi biar ada. Tugas berikutnya udah menunggu nih. Okay. Soal-soal ulangan sudah nunggu. Jadi maksudnya tuh biar kada kepikiran, oh ini udah selesai nih, yang ini lagi tahapan berikutnya gitu. Tapi tidak semua harapan kan bisa terlaksana gitu. Nah, betul itu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, 15 menit lagi. Ulun mohon izin tak betapen. Ini silakan. Kalau sudah kita selesai pelatihan ini, Pak, apakah grup ini masih tetap jalan atau kita sampai di sini atau bagaimana itu? Mohon maaf Pak. Bertanya. Tadi ulun sampaikan di awal bahwa kata ulun hari ini adalah hari terakhir kita tatap maya pelatihan pendidikan dan pelatihan program organisasi penggerak. Tapi ulun harapkan hari ini bukan hari terakhir kita untuk silaturahmi dan untuk berinteraksi, tapi menjadikan awal kembali untuk mengikat silaturahmi kebersamaan kita bersama Bapak Ibu. Jadi walaupun ini selesai kegiatan kita
untuk grup WA tidak usah kita bubarkan. Biarkan aja Bapak Ibu di situ. Oh, Terus keluar, nggih. Salam kenal Bapak Ibu semua yang ada di sini lah, nggih. Nah, artinya kegiatan boleh berakhir, tapi persahabatan tidak berakhir. Nah, mantap pula kata-kata Ibu Yuli. Itu lo senang dari Ibu Yuli. Dari Ibu Ita. Nggih, ulun izin sepai lah nomor-nomor Bapak Ibu yang ada di grup tuh. Nah, jadi karena kalau siapa tahu ada pertanyaan atau apa seputar ya sharing-sharing kita kayak itu nah nggih. Nggih. Mohon izin ulun nggih. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi lah Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6. Langit juga sudah. Pak Taufik, standar nilainya berapa gram? Standar minimal nilai untuk anu tuh. Postes. Ya. Kerendah standarnya, Bu? Iya, Pak. Nggih. Oh, jadi itu jadi ada pastinya ada ketentuan yang sekian bisa keluar sertifikat yang sekian kada. Berarti kan ada standar tuh. Tidak ada, Bu. Kami tidak diinformasikan oleh instruktur nasional dan admin nasional, tidak ada, Bu, untuk standar nilai nggih. Yang ulun pahami adalah LMS ini kinerjanya jika ada aktivitas. Maksudnya aktivitas itu bagaimana? Ketika Ibu mengklik, ketika Ibu membuka modul, itu sudah terekam aktivitas Bapak Ibu, jam berapa, waktunya kapan, dan berapa kali Bapak Ibu masuk sudah terekam di LMS itu. Nah, kemudian Bapak Ibu mengerjakan post test, itu langsung sudah terekam. Artinya Bapak Ibu aktif di dalam LMS. Nah, itu yang ulun tahu mengenai LMS. Nggih. Oke, makasih Pak informasinya. Nggih. Ya, mungkin tidak ada lagi Bapak Ibu lah. Ulun tahu Bapak Ibu sudah kepengen sekali dah berhenti. Karena sudah capek. Pak Taufik, mohon izin Pak Taufik. Iya, silakan Pak Ahmad. Ini saya tadi kan sudah sampai di penilaian itu. Terus pas mau apa tuh tanya jawab apa tuh diskusi. Iya, diskusi. Nah, di situnya yang terkendala. Terus nanti kalau misalnya sampai kita habis waktunya ini, kalau misalnya memang itu tidak bisa dibuka, bagaimana nanti tindak lanjutnya itu? Apakah kita langsung saja ke post test atau apa? Untuk post test, pian selesai kada selesai kerjakan dulu post test. Seperti yang disampaikan tadi di grup, pokoknya dahulukan post test. Karena post test itu terakhir hari ini. Oke, post test itu bisa jadi buka Pak, walaupun belum selesai semua. Iya memang sudah bisa dibuka kalau post testnya. Kemudian yang pertanyaan pian tadi kan sampai penilaian. Nah, insya Allah pian hari ini sempat aja itu sampai literasi malah yang Iya, literasi sama numerasi itu belum bisa dibuka. Oke. Literasi bisa dibuka karena terkendala itu tadi. Oke. Usahakan sampai literasi, Pak. Paling kadang hari ini sampai literasi, jadi ulun bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak Ibu bahwa sudah bisa dilanjutkan karena itu tadi kalau mau melewati penilaian itu memang harus diskusi tadi nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Kalau diskusi kan yang tidak bisa dibuka yang di literasi. Kalau penilaian bisa. Iya di literasi itu. Nah, oke. Kalau ini kada apa-apa. Tadi kalau kan sudah sampaikan, biar aja kita sampai literasi aja. Yang penting sudah memang kita sudah maksimalnya bisanya seperti itu. Kan sudah melaporkan tadi ke admin nasional, admin daerah dan juga instruktur nasional bahwa kami nih hanya bisa membuka sampai di literasi pada bagian diskusinya. Karena peserta ini tidak bisa mengomen di situ sehingga tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya. Jadi minimal penilaian selesai Pak lah. Iya. Jadi post test itu harus dikerjakan Pak ya. Post test harus dikerjakan supaya dapat sertifikat juga di situ. Oke. Minta maaf Pak Taufik. Ada bocoran kira jawaban post test nih? Nah itu yang kita tunggu Pak Taufik. Ulang kalau misalnya kita ada pian bekas kerja sama itu misalnya kita live kah apakah salahnya kemarin tuh ulun kada men-save jawaban ulun. Itu salahnya kemarin itu ulun seadanya aja Bu, sekuat yang kita kan anak-anak nggak boleh nyontek. Disariki Pak Mul nih kita mencontek. Begaya Bu lah. Nggih Bu, mohon maaf ulun nggih. Biar rame aja. Iya. Itu ulun kesalahan juga kemarin tuh kada ingat men-save post test ulun.
Padahal semestinya di-save dulu sehingga jangan barangkali nanti bermanfaat. Karena terpikirkan Bang bahwa terpakai lagi kena Jun peserta. Lebih baik apa adanya daripada ada apanya, Bu. Nah, ya, kuota ketiganya dari Ibu Yuli hari ini harus mencatat nih. Betul juga Ibu Yuli, betul juga. Pokoknya hari ini rame nah. Kalau ada Bapak Ibu dahulu jadi semangat. Baik kalau sudah bersuara semuanya. Sayang esok ada lagi lah. Harus lagi gini baik. Ada kan muyak melihat dulu. Mudah-mudahan dapat sertifikat berataan. Pokoknya bila ada dapat sertifikat di sini diusahakan di IG. Insya Allah IG pun kena levelnya tingkat dari kabupaten kena tanda tangan dari kepala dinas. Insya Allah ulun kan berjanji tapi diusahakan. Ulun koordinasikan lagi dengan ketua. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu lah. Sepertinya tidak panjang karena sudah mepet waktunya. Kasihan Bapak Ibu nih yang sudah capek duduk, terutama Bapakmu nih sambil mengajar beliau sambil mendengarkan. Mudahan sebelum ulun tutup, ulun ingin mengucapkan dulu yang pertama terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mau merelakan waktunya, meluangkan waktunya untuk berhadir mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Rasanya senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu dan Bapak Ibu membersamai ulun. Kemudian yang kedua ulun ucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja. Karena ulun namanya juga manusia ada tempat salah dan lupa, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kemudian ulun sampaikan lagi, mohon Bapak Ibu tidak perlu keluar dari grup WA, biarkan saja grup kita itu sampai kapanpun, insya Allah nanti ada aja manfaatnya buat kita sharing-sharing, buat kita saling berbagi, barangkali ada pelatihan berikutnya kita berbagi informasi di situ. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan, mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Banyak bertanya. Sama Bu, banyak tanya. Bisa sukses, bisa sehat semuaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk Zoom-nya ulun off-kan dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Mohon izin. 3, 2, 1.